أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والشكر لله والعاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت ربي ورضاك المطلوب. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pertama dan paling utama, marilah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang Maha Pengasih, yang tidak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Penyayang, yang sayangnya tidak terbilang. Nikmatnya kita terima malam dan siang, pagi dan petang. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Amin. Salawat dan salam, mari sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita sudah memasuki minggu pertama bulan Ramadan. Semoga amal-amalan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita renungkan sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an, dari Nabi SAW, di mana Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang selalu kita dengar, khamsatun laysat lahum salatun. Ada 5 golongan, 5 kelompok, 5 manusia yang tidak diterima solatnya. Kalau solatnya sudah tak diterima Allah, bagaimana dengan puasanya? Bagaimana dengan hajinya? Bagaimana dengan zakatnya? Bagaimana dengan amalan-amalan yang lainnya? Semuanya kena tolak. Kenapa? Karena dalam hadis yang lain dikatakan, awalu yuhasabu abdun yaumal qiyamah salat. Iza saluhat saluhat sairu amaluh, wa iza fasadat fasadat sairu amaluh. Nanti di akhirat yang pertama Allah tanya pada kita iaitu salat. Bila solat kita diterima oleh Allah, maka yang lain diterima. Tapi kalau solat kita ditolak oleh Allah, tidak diterima oleh Allah, maka apapun amalan-amalan yang kita lakukan tidak diterima Allah lagi. Nah, ada 5 macam orang yang Allah tak terima solatnya. Kita tidak bahas 5-5-nya karena waktu barangkali. Satu saja yang penting dalam bulan Ramadan ini. Jangan sampai puasa kita tidak diterima Allah. Bukan soal tidak sah. Mungkin puasanya sah, tapi Allah tak terima. Siapa di antara mereka? Di antara mereka ialah wal musarimul lazi la yukallimu
akhahu fawqa salasati ayyam. Iaitu orang yang bertengkar, orang yang bergaduh, orang yang berselisih faham dan tidak mau bercakap-cakap dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Ingat jamaah yang berbahagia, mari kita merenung sekarang, mari kita berfikir, adakah di antara kita ini masih tak bertegur sapa lebih dari 3 hari? Bayangkan jamaah yang berbahagia, kita puasa penat, menahan lapar penat, menahan dahaga penat, kita pun baca Quran, alhamdulillah rajin, kita berzikir rajin dan kita banyak bersedekah kepada orang-orang miskin, alhamdulillah baik. Tapi semuanya itu tidak diterima oleh Allah sebagai amal soleh. Kenapa? Karena dia putus silaturahim, karena dia tidak mau bercakap-cakap dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Kenapa? Karena ada rasa sakit hati. Itu pertama harus kita fikirkan. Jangan sampai, ya, ini yang salah satu yang dimaksud, kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, puasanya lapar dan haus. Kenapa? Karena dia berpuasa tetapi dia masih memutuskan tali silaturahim. Dia masih tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Oleh karena itu mari kita berfikir dalam kesempatan yang berbahagia ini. Sayang betul. Kita dah penat-penat puasa, kita dah penat-penat menahan lapar haus, tapi Allah tak terima puasa kita. Kenapa? Karena di antara kita ada yang tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu jamaah yang berbahagia, mari saya mengajak pada kesempatan berbahagia ini. Ada beberapa hadis yang perlu saya sampaikan, di antaranya la yadkhuluna jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Sekarang kita tanya, apakah kita ingin masuk surga? Kalau kita ingin masuk surga, oleh kerana itu, mari kita sambung silaturahim. Aku tegur dia, aku sapa dia, bukan pasal dia, tapi aku ingin masuk surga. Kita mengalah bukan karena kalah, kita mengalah bukan karena salah, tetapi kita mengalah karena Allah. Ittaqullaha allazi tasa'aluna bihi wal arham. Takutlah kepada Allah, jaga silaturahim. Jamaah yang berbahagia, dalam sebuah hadis lagi dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Nabi SAW bersabda, pintu-pintu surga itu dibuka pada hari Senin dan Kamis, maka pada kedua hari itu diampunilah dosa setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Semua orang diampunkan kecuali orang yang berlaku syirik pada sesuatu. Kecuali lagi seseorang yang di antara dirinya dengan saudaranya ada sengketa. Lalu dikatakan amal kedua orang itu yang bersengketa lebih dari 3 hari itu dinaikkan maka ditolak. Maksudnya apa ini? Tunggu. Jadi pintu-pintu surga itu dibuka, kata Nabi, pada hari Senin dan Kamis. Pada kedua hari itu, artinya Senin dan Kamis, diampuni dosa setiap orang yang tidak syirik kepada Allah. Kecuali, jadi selagi orang itu tidak syirik, Allah ampunkan dia. Kecuali orang yang masih bersengketa, yang masih tidak mau bertegur sapa. Sampai bila? Sampai mereka berdamai. Oleh karena itu mari sekali lagi kita mengalah bukan karena salah, kita mengalah bukan berarti kita kalah, tapi kita mengalah karena Allah. Jamaah yang berbahagia, kita ada yang kita takutkan, apa dia?
ketika kita tidak mau bertegur sapa, ketika silaturahim kita putus, ketika itulah kita meninggal dunia. Summa na'udzubillah, kita meninggal dalam su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Kita tidak tahu umur kita, oleh kerana itu berfikir kita, ya, kalau kita ingin masuk surga, kita ingin amal kita diterima oleh Allah, maka marilah kita mengalah. Terutama bulan Ramadan mengajarkan kita untuk berlembut hati. Ya, dalam sebuah hadis juga dikatakan, jemaah yang berbahagia, janganlah kalian saling mendiamkan, namun seandainya di antara kalian saling mendiamkan diri, maka jangan lebih dari 3 hari. Dan setiap 2 orang Muslim yang mati sementara keduanya dalam keadaan saling mendiamkan, maka keduanya tidak akan berkumpul di dalam surga. Summa na'udzubillah, summa na'udzubillah. Oleh karena itu, jemaah yang berbahagia, sekali lagi, dalam rangka kita melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadan, alangkah sayangnya seandainya puasa yang kita kerjakan, puasa kita itu tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena di antara kita masih ada yang tidak bertegur sapa lebih dari 3 hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.